Tulung yen pancen awakmu ngajak pisahan, balekne duitku nalika pacaran. Gawe tuku pulsa bakso lan mie ayam. Mbok kira golek duit wi gampang. Ya, bersama saya DJ and Bambang Setiawan. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat fenomenal di dunia nyata maupun di dunia maya. Nggak terlalu terkenal sebenarnya. Oke, yuk Ledahlan. Apa kabar Mas? Terima kasih sama-sama. Ini dalam rangka apa ke Jakarta ini? Kebetulan ada salah satu TV nasional yang mengundang saya untuk nyanyi di acara TV nasional itu, dan sebuah kehormatan saya bisa langsung disandingkan dengan artis-artis besar. Wow. Denny Caknan gitu. Waduh. Denny Caknan adalah artis yang membawakan lagu Lost Doll dan sampai trending 1 sih. Wow. Terus lagi saya bahasa Ini Jawa ada artinya, ntar ada terjemahannya di bawah. Terus sekarang Lek Dahlan itu sudah menjadi artis. Itu gimana? Enak apa nggak jadi artis? Suka dukanya artis, ada enaknya ada enggaknya sih. Yang enak lebih cenderung sebenarnya lebih kita menjalanin aja sih Mas, enak atau enggak. Kalau kita ngomong nggak enak, jelas satu kita pasti akan banyak tersita waktu dengan keluarga. Terus enaknya ya tidur di hotel, biasanya tidurnya di gubuk, di emperan, di tanah liat. Ya Allah, sekarang AC. Membumi sekali orangnya. Itu sih. Coba ceritain dari awal istilahnya. Dulu pertama Lek Dahlan tuh katanya jadi wartawan ya? Iya, saya basic di jurnalis, kebetulan ada di jurnalis cetak beberapa tahun, kemudian ada di freelance juga di jurnalis TV. Terus ada pandemi, kebetulan saya dapat jatah untuk berhenti nyoteng. Akhirnya berkreasi bikin lagu dan ternyata lagunya diterima gitu. Dari awal saya pengennya, saya pun punya prinsip gini Mas. Jadi sebuah seniman itu tidak hanya sama dengan jurnalis. Karena apa? Lagu yang saya ciptakan atau yang sekarang lagi trending itu memang konteks liriknya out of the box, jadi sama yang kita pelajari waktu di jurnalis. Jadi liriknya memang keluar dari konteks lagu-lagu yang sudah ada gitu. Kalau didengerin pasti menggelitik gitu. Inspirasinya Inspirasinya dari bukan teman diri kah? sendiri, teman sih. Oh, teman ya? Kalau saya pasti yang baik-baik. Bukan curhatan hati Bukan ya? curhatan hati ya? Oh gitu ya. Itu sebenarnya menciptakan lagu itu kan agak-agak susah ya, karena membayangkan ilusi, Betul. ilustrasi, Dan itu gimana? Mengalir aja sih Mas. Jadi mengalirnya saya bikin lagu itu memang punya trik dan tidak saya publish karena memang ini rahasia saya bikin lagu gitu. Dan alhamdulillah saya menciptakannya jarang sekali mirip dengan lagu orang lain. Yang kuncinya menurut saya adalah satu, story, cerita dari teman. Kalau nggak ada cerita susah juga bikin lagu. Berarti ini ya, nanti kalau ada story cerita sama Lek Dahlan jadi lagu. Jadi lagu. Curhat. Terus jadi lagu. Le, kenapa langsung berbahasa Jawa, Le? Heeh. Kenapa nggak berbahasa yang lain atau seperti apa? Kalau dia orang Batak, bahasa Batak. Enggak, kebetulan dia bener sih. Saya orang Jawa jelas. Saya orang Jawa. Kemudian saya memang takjub dan terkesan dengan karyanya almarhum Didi Kempot saat itu. Karya yang membumi menurut saya, yang terkenang dari saya kecil sampai sekarang besar, luar biasa besarnya karya itu, dan saya terinspirasi dari almarhum itu sih. Akhirnya bikin lagu. Dan SMA dulu saya sempat rekaman satu album dulu, band dulu. Wow. Tapi gagal terkenal. Alirannya? Pop. Pop. Alternatif. Pop itu sebenarnya punya siapa? Kalau Lost Doll punyanya siapa?
Bisa dicek sih di YouTube-nya Oh, Ledalan oke, gitu oke, aja oke, sih. Ledalan, Dan oke. ada kontroversi juga, kemarin sempat trending satu, ada kontroversi bahwa di komentar-komentar banyak nih yang ini ciptaannya si saya, kemudian ada ciptaannya Denny. Tapi kalau hak untuk bertanya, ini ciptaannya siapa sih Ledalan gitu. Penasaran ya? Langsung tanya aja Denny, karena memang kan saya bisa seperti ini juga karena berkat beliau juga, karena Lost Girl trending satu. Itu ya istilahnya teman-teman juga ya. Iya betul. Awal ketemunya dengan Denny Caknan gimana ceritanya, Le? Awalnya Bisa klik kayak gitu bisa nah. klik ya? Dan kenapa kok Denny yang dipilih? Iya, kenapa kan banyak penyanyi-penyanyi lain tuh, Le? Padahal cakep banyak tuh ya. Iya, kenapa pilih cowok, Le? Cuma jangan berasumsi saya suka cowok loh ya. Enggak, jadi kebetulan saya sama Denny itu dulu sempat menjadi satu grup kreator Ngawi. Saya kan asal dari Ngawi. Kebetulan seniman juga, dan saat itu saya memang pendatang baru di seni tarik suara lagu Jawa. Nah, kebetulan saya rilis, dan kita pernah ketemu sebelum rilis yang Lost Doll Reborn yang versinya Denny itu. Kita ketemu di salah satu konten YouTube juga. Terus akhirnya sepakat, oke deh, rilis uang kan gitu bahasanya. Iya, trending sampai belasan juta. Belasan, Wah, ratusan. hampir Ratusan juta, ratusan sorry. juta. Ratusan juta. Dan kembali terulang trending lagi. Pulang Di trending lagi salah ya. satu ajang pencarian bakat yang dinyanyikan cewek itu kan trending satu Iya lagi. sih ya. Sejarah sih menurut saya. Berarti udah kebeli apa aja itu. Masih. Udah kebeli, Iya kan? udah kebeli berdosa. Iya kan, sawah berhektar-hektar, rumah gede atau apa, Alhamdulillah, di kendaraan. kampung sudah ada kurang lebih 12 hektar lah. Sawahnya Pak Tarno, Pak Ruji. Enggak, konteks hasil sebenarnya lebih ke bersyukur aja sih Mas. Ya. Jadi kalau ngitung sawah di kampung puluhan hektar, tapi bukan salah satu. Punya Pak Lurah. Jangan bang, anarkis bang. Itu sih sebenarnya. Jadi konteksnya saya lebih bersyukur aja sih, berapapun hasilnya. Alhamdulillah di salah satu bank. Sampai nggak bisa ya. Banknya sampai jangan-jangan, Ada. Mas, udah tutup dah rekeningnya. Duitnya banyak. Kebanyakan duit. Enggak, di salah satu bank ada 200 jutaan lah. Bunganya 0,2%. Utang maksudnya. Enggak, yang jelas ya Lek Dalan kayak gini aja, maksudnya masih seperti Lek Dalan yang dulu. Ya berharapnya titik apa ya, titik kepuasan saya adalah karya bisa diterima masyarakat, itu aja sih. Itu sebenarnya lagu Lost Doll itu yang pertama itu menceritakan apa? Lost Doll adalah kisah dari seseorang laki-laki yang di situ sebenarnya konteksnya diselingkuhi sama kekasihnya, yang si kekasihnya selingkuh sama mantan. Ya sengsara juga Sengsara. ada. Makanya ditanya tadi itu inspirasi dari diri sendiri, enggak? Saya tipikal cowok yang maco. Gua Nggak maco. mungkin lah dikhianati. Asik. Tapi nggak mungkin juga diterima cewek. Jadi makanya nggak mungkin dikhianati gitu. Itu konteksnya itu, makanya di cerita itu ada beberapa lirik, yaitu najan kok ganti bakul sayur, terus ya. tukang gas, terus tukang las. Itu sebenarnya si cowok itu dikhianati dengan cara si ceweknya sudah sembunyi-sembunyi menyembunyikan nomor handphone dengan ganti nama sekian itu, tapi tetap ketahuan dirinya itu. Pesannya di lagu Lost Doll adalah kalau kamu dihubungi mantan, sebenarnya mantan itu nggak rindu, tapi kangen keringet bareng awakmu. Waduh, keringet Keren, ya. bareng awakmu. Fitness. Naik sepeda. Itu, dan alhamdulillah kemarin sempat rilis Lost Doll yang 2. Ini kita bahas Lost Doll. Ini. Lost Doll 2. Bener. Lost Doll kedua sudah rilis di Di channel YouTube Lek Dahlan. Lek di Dahlan. bulan Bisa apa itu? dilihat. Oke, Lost channel Doll itu Lek 2. Dahlan ya. Channel Lek YouTube Dahlan. Lek Dahlan. Itu Lost Doll 1 juga ada. Nah, judulnya Jogo Bening. Nah, itu apa itu? Jogo Bene. Jogo Bening itu dalam bahasa Jawa, yang arti dalam bahasa Indonesia adalah menjaga
kancing baju sebenarnya. Menjaga kancing baju. Pesan loh ini, pesan untuk anak-anak zaman now khususnya. Pacarannya yang sehat aja lah. Sehat aja ya. Oh, Minum Jaga pacaran minum bajunya. susu gitu Kalau ya. pakai kaos dirogoh. oh gitu. Nah, jangan dibuka. Saya tuh dari tadi mikir, Joko benik itu apa? Masa ditungguin ya? bendeknya gini. Iya, benik itu apa? Maksudnya saya nggak tahu, makanya saya tanya. Ternyata untuk zaman now nih ya. Untuk anak-anak zaman now khususnya, karena saya memang belajar banyak perbedaan dari cara pacaran anak-anak era saya, era sampean panjenengan dengan anak-anak zaman Era-era sekarang. kita tuh masih tak zaman now juga loh. Oh iya, oh enggak. Oh enggak. Oh udah expired. Liriknya tuh apa? Liriknya adalah yang unik di sini Jogo Benik adalah di refnya. Jadi sedikit ya saya bocorin. Jadi ada refnya gini. Tulong yen pancen awakmu ngajak pisahan, balekne duitku nalika pacaran, gawe tuku pulsa bakso lan mie ayam, mbok kira golek duit wi gampang. Jadi gitu sih. Protes seorang laki-laki Ada ya, diputus artinya monggo silahkan. Tapi kembalikan modalnya dulu. Oh, iku lanange ra gelem rugi. Lanange ra gelem rugi. Terus ada lagi di sebelum rap ada tak hati-hati saben dolan sore wis tak aja bali, sadaro benekmu wis tak jogo, biyen mung dakon saiki dolanmu dolanan balon. Ya itu aku sing berjuang nanging awakmu Iya, iya, milih garangan. Jadi itu sih itu sebenarnya lagu yang real sebenarnya, konteksnya porno sebenarnya. Tapi itu juga bisa dianggap religi. Religi sebenarnya, religi. Karena menjaga kesucian. Kesucian, Nah, itu kan. yang susah. Tidak Jadi bisa. pesannya untuk cewek-cewek di luar, jangan hanya cari cowok yang dia bisa menjaga hati, tapi bisa menjaga kancing baju juga. Kehormatan Pasti dijawab. jawab susah gitu. Susah tidak. Aduh, kalau udah ini ya kan bahaya ya kan. Keselamatan dijamin, Dan kehormatan belum sekarang tentu. lagu itu sudah bisa dinikmati di digital platform, di YouTube-nya Dahlan. Dahlan. Tuh. Itu yang Lost Doll kedua. Jogo Iya, Benik. Joko Benik. Le, pencipta lagu udah, ya, terus nyanyi udah. Udah. Stand up katanya stand up nih Le. Seneng stand up Le. Saya memang awal sering sih dulu di jurnalis sering stand up, diundang Kak Kajari, kemudian diundang Pemkot. Stand up juga. Stand up juga. Karena katanya wajahnya mirip-mirip salah satu artis juga. Iya. Dodi melihat. Nah iya banyak di luaran. Makanya sih. Ya adenya atau apanya gitu. Enggak. Tapi nggak ada hubungannya sama Dut? Enggak sih, enggak ada. Cuman memang kebetulan saya memang seneng dan sering melihat beliau gitu. Dan mereka salah juga Jawa satu Timur impian juga ya, kalau Jawa. saya benar. Oh iya. Itu sih. iya. Stand up bisa dan alhamdulillah insya Allah tahun ini saya launching novel baru. Oh, Wow. Saya nulis juga. Wah, itulah apa kehebatan seorang jurnalistik ya kan, penulis. Tapi saya kok bingung bisa ngarang lagu ya. Dan lagunya tuh diar gitu loh. Diar ya. Makanya itu rumahnya kayaknya udah Mantanku menyesal melihatnya. Tidak memilih dia. tapi istri satu ya. Insya Allah. Nah, Insya Allah satu. anak berapa? Anak 3 mau 4. Mau 4. Mungkin rezekinya anak juga sih. Nah, 4 itu dari istri ke berapa? Istri sah 1 dari rahim yang sama maksudnya. Puter-puterin juga. Gosip. Dan belum ada rencana sih. Oh gitu. Tapi Godaan mau nggak ada. tahu. Godaan nih belum tahu juga. Ya. Belum ada yang DM ya Le. Udah ada kali. Ada pun saya diem kok. Itu sebenarnya sudesi kalau Sugesti. Sudesi. Oh sudah. Heeh. Susah. Sukses dengan satu istri. Oh, Wah, amin. amin. Istri di sini. Itu yang mana gitu ya. Le punya impian gak Le? Apa namanya kolaborasi dengan musisi siapa yang paling pengenin gitu Le? Ada sih. Sebenarnya konteksnya saya nggak pengen kolaborasi. Saya pengen lagu saya
satu aja dinyanyikan sama Mbak Lesti, pengen itu. Kenapa harus balas tuh? Karena ya pengen lagu Jawa dinyanyikan orang yang Sunda gitu. Wah. Pasti keren, bisa trending Mbak Lesti. Ya Mbak Lesti Pernah DM tapi nggak dibales. Ada yang bilang bahwa penggantinya Mas Didi itu sekarang Lek Dahlan. Wah enggak lah, sosok Didi Kempot itu beliau adalah sang legend yang menurut saya tidak akan ada yang pernah menggantikan menurut saya. Karena beliau luar biasa, beliau satu mampu menciptakan ratusan karya. Kedua beliau mampu konsisten walaupun karyanya saat itu tidak didengar atau tidak diterima oleh masyarakat. Belum tentu loh sekelas saya. Saya aja rilis 3 lagu itu sudah mulai collab dari hal apapun. Satu, kepercayaan membuat lagu saya udah mulai nggak pede. Kedua, collab di finansial karena memang bikin satu lagu sama klip itu luar biasa banyaknya. Kalau dibilang the next Didi Kempot, saya masih jauh, mungkin seujung kukunya saya belum ada. Tapi beliau yang menginspirasi dan beliau juga yang akhirnya membuat penyanyi-penyanyi Jawa seperti saya, seperti penyanyi-penyanyi lain diterima sampai detik ini di ranah nasional gitu. Jadi ya kita bisanya membalas ya ikut jejaknya beliau aja, nguri-nguri budaya Jawa khususnya. Gitu Tapi aja. akan Lek Dahlan akan menciptakan lagu seterusnya akan Jawa. Iya. Kalau dibilang terus Jawa enggak sih, karena proyek terdekat saya mau bikin album religius untuk anak saya. Religius, Bro. Religius. Gak nyangka, Enggak Bro. tahu hasilnya nanti. Itu dari Ayase Allah terus tapi dan itu diproduksi sendiri. Saya akan produksi sendiri dengan tenaga semaksimal saya juga, insyaallah. Tapi ada beban nggak sih Le ketika Lost Doll naik? Ada beban. Ada beban ya Jelas, untuk ada untuk mencipta lagu sendiri. Wah, gua harus Bebannya bikin seperti sekarang adalah ketika saya mau rilis saya harus banyak-banyak mereview dulu sebelum saya rilis ke teman-teman. Enak nggak sih, layak nggak sih? Kalau enggak ya terpaksa saya kerja keras beberapa malam nyiptain lagu, cancel dulu, baru bikin lagi. Karena kalau asal-asalan akhirnya keluarnya ini berarti haji mumpung ya bahasanya. Betul. Itu aja sih. Dan nama itu menjadi berat ketika Lost Doll pertama itu naik. Benar. Begitu Beban mau buat saya rilis juga. yang Lost Doll kedua, nah kan kerja Lost Doll kedua itu akan menjadi beban. Gitu kan? Itu aja sih ya. Nah, untuk musisi yang ngebantu Le Dahlan sendiri itu lokal atau interlokal Le? Kalau musisi ada sih beberapa. Internasional, Pak. Internasional, Beberapa, ya? iya. Beberapa saya memang disupport sama salah satu orang juga, produser juga katanya sih. Saya juga belum hafal kenal sepenuhnya. Dan kebetulan sudah kenal lama sebelum saya eksis di dunia seni tarik suara. Kenal malah saya justru waktu dulu masih di jurnalis dan disupport sampai sekarang. Dan alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan menurut saya pribadi. Secara tidak mengecewakan dalam artian secara karya, bukan secara hasil atau royalti sih gitu.